cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur. Tidak diragukan lagi, Budi Pekerti produksi Rekata Studio yang ditulis dan disutradarai oleh Wregas Banuteja masuk dalam jajaran film nasional terbaik di tahun ini. Dengan premis sederhana tentang seorang guru yang viral dan terancam kehilangan pekerjaan, isu cyberbullying yang diangkat Budi Pekerti bisa dengan mudah relate dengan berbagai kalangan penonton. Masih seputaran dunia maya dan media sosial seperti pada debut film panjangnya Penyalin Cahaya, Wregas lagi-lagi menunjukkan bagaimana jika roda kehidupan individu digerakkan dan didikte oleh netizen. Hidup Bu Prani yang semula baik-baik saja, seketika terjungkir lantaran video 20 detik yang menunjukkan dirinya tengah marah-marah saat membeli kue putu tersebar di media sosial. Hal pertama yang begitu identik dengan Budi Pekerti tentu saja isunya. Wregas memperlihatkan bagaimana potret kehidupan seseorang yang viral hanya karena satu video yang tersebar. Dalam hal ini, dampak negatif keviralan itu terhadap korbannya, Bu Prani. Ibu Prani tak kuasa menanggung cemoohan netizen seorang diri. Dalam dirinya, ia ingin membela diri, bukan malah minta maaf atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Namun sayang, langkah awalnya tidak disepakati oleh kelompok sosialnya. Dalam hal ini, institusi sekolah tempat ia bekerja. Kedilemaan itu diperparah dengan keikutsertaan anak-anaknya yang dengan kepentingannya masing-masing dan demi menyelamatkan ibunya dari keterpurukan, justru menambah ruwet isi kepala Bu Prani. Pertaruhan Bu Prani pun sangat jelas dirasakan penonton. Meminta maaf atas sesuatu yang tidak ia lakukan agar dapat diterima oleh kelompok sosial, atau membela diri dengan konsekuensi masalah yang dialaminya akan berkepanjangan hingga ke jalur hukum. Dunia internet yang liar dan ganas itu juga sempat diwakilkan lewat dialog muklas. Salah atau benar, itu cuma perkara siapa yang paling banyak ngomong. Sedangkan Tita di sisi lain dengan gaya hidup idealisnya pun turut ditantang prinsip-prinsip hidupnya yang gemar menyuarakan keadilan sosial bersama bandnya. Di sisi lain, sosok bapak ditunjukkan sebagai seorang yang kehilangan power dalam keluarganya sendiri. Karakter Pak Didit bahkan berusaha keras untuk membangun kenyamanan di rumahnya sendiri. Budi Pekerti juga menyinggung media massa yang begitu lihai mencuri kesempatan dalam suatu isu lewat framing yang mendukung suara mayoritas tanpa peduli efeknya terhadap subjek pemberitaan. Persetan cover both side, yang penting menjual. Di samping itu, Wregas menawarkan visual yang cantik dengan segala aspek sinematik yang diperhatikan secara detail demi menunjang narasi secara semiotik. Budi Pekerti punya judul lain, yakni Andragogi, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu mengajar orang dewasa atau membantu orang dewasa untuk belajar. Barangkali ini adalah gambaran besar Budi Pekerti apabila diringkas dengan satu kata. Lihat saja bagaimana Bu Prani mempraktekkan sendiri hukuman atau yang ia sebut refleksi yang dia berikan kepada murid-muridnya. Mungkin Wregas melempar pertanyaan besar kepada penontonnya. Pernahkah kita mencoba merefleksikan tindakan-tindakan atau ocehan-ocehan kita kepada orang lain ke diri kita sendiri? Terima kasih, selamat menyaksikan.